apakah laporan baris krim dilimpahkan ke Polda Polda Jawa Barat ya. Kita lihat, kan sudah kita sampaikan kepada Kapolres, Pak, ini kita udah laporan, Pak. Ya kalau tidak didamaikan aja antara ibu dengan anak gitu, dengan mantan suami. Kok harus penjara-penjara? prosesnya Ya, kalau tidak terbukti nanti hakimnya berpikir yang lebih bersalah dibebankan kepada ibunya gimana? Karena asuh anak di bawah 12 tahun kan harusnya ke ibunya. Kenapa diserahkan ke Anwar Satibi? Harusnya ibunya berterima kasih kepada Anwar Satibi. Anwar Satibi pernah melaporkan ibu tirinya menganiaya. Dan sekarang laporan itu jalan. Ada penganiayaan, ada pembunuhan. Tiba-tiba menelantarkan anak. Gimana menelantarkan anak? Oh, ini anak sekolah, hanya datang pulang ke rumah liburan 5 hari kok menelantarkan, kok nggak kasih makan. Nah disinilah siapa ahli-ahli yang dipanggil, kan aneh gitu. Saya nggak setuju, harusnya ya karena gara sudah terselimuti dengan RDP di Komisi 3 seolah-olah kita punya klien ini yang jahat, padahal kan tidak. Gampang kok membedakannya. Apakah klien saya dilaporkan pembunuhan? Hanya pembiaran saja kan? Dianggap menelantarkan kemana? Wong tinggal di rumah sendiri kok, matinya di rumah, ditelantarkan di mana? Nah, jadi cara penafsiran polisi ini sempit. Padahal tidak harus dengan menahannya, tinggal proses saja. Ini kan ada perkara lex spesialis dalam undang-undang berbeda. Nah, harusnya bukan 2-3 laporan, 1 laporan saja. Bisa secara bersama-sama. Ini tidak, dia mau kaitkan yang lapornya memasukkan Teni Rida adalah Anwar Satibi dilaporin dia tersangka oleh ibunya, kan aneh. Betul nggak? Nah, udahlah Pak Polisi, jujur aja. Mana sini visumnya, penghatiannya ke apa? Nggak usah lagi ngomong, lihat di pengadilan aja. Ini kan polisi yang transparan. Kalau polisi yang transparan ya hati-hati, jangan malu. Suatu saat nanti mungkin kematian yang bukan akibat kekerasan atau bukan akibat penyakit, baru malu kan? Kira-kira seperti itu. Udahlah. Ayo kita RDP ulang, panggil semua saksi, kita bongkar semua penyebab kematian. Lalu hasil otopsi kita bongkar. Alasan Baris Krim itu melimpahkan ke Polda, alasannya apa? Alasannya lebih dekat di sana. Kita lihat Polda Jabar apakah melimpahkan Polres Sukabumi. Ayo dong panggil sama-sama. Kalau memang terbukti, kan gampang sekali pembuktiannya. Ibu melepaskan anaknya di bawah 12 tahun, kemudian ibunya kawin, ibu kerja, bapaknya jadi kawin sama wanita juga, tidak nikah resmi tapi nikah siri. Nah tiba-tiba anaknya mati, yang bunuh ibu tiri. Terus kenapa bapaknya dilaporin? Betul nggak? Tapi laporan tersebut itu masih penyelidikan atau penyelidikan tahapnya? Iya, masih tetap penyelidikan juga. Ya, mereka mau menggunakan harus tunggu dulu karena dia dilindungi LPSK. Nggak bisa. Ini kan hanya gara-gara kalian takut dilindungi oleh DPR aja, nggak bisa. Dia mau tidak mau kualifikasi untuk LPSK karena sama-sama menelantarkan gitu. Betul kan? Masa maling di LPSK justice kolaborator, ini kan ibunya jelas-jelas meninggalkan atau tidak mengurus anaknya sehingga anaknya mati dibunuh ibu tiri. Oke? Tapi kok bisa ya? Karena kan sebenarnya Bos, Kapolresnya aja kaget. Kenapa nggak koordinasi sama penyidik ya? Penyidiknya aja. Ntar gua peradilan penyidiknya nama perorangan aja, nggak usah Kapolresnya. Biar repot gitu ya. Oke? Mau langsung peradilan, nggak peradilan. Penangguhan penahanan? Nggak usah ditangguh-tangguhin. Nggak apa-apa kok, dia ini ditahan juga nggak ada masalah. Oh gitu. Saya anggap kau terima aja penahanan, anggap aja menebus rasa bersalahmu pada anakmu. Jangan berpikir karena kamu salah membunuh. Nah, padahal kau hanya jadi ujian percobaan aja karena perdebatan dan loyalitas Polres Sukabumi terhadap DPR, Komisi 3 itu aja, itu jelas. Ya kan? Oke? Jadi tetap Pak Anwar tetap tegar ya, jika walaupun ditahan ya? Pak Anwar? Tegar lah. Sebenarnya Kapolres juga nggak usah bikin penahanan kalau harus disuruh tahan disembunyi. Mati aja dia berani kok, rela. Untuk mati lah, gara-gara menebus kesalahan kelalaian dia menjaga anak. Kenapa? Oke? Oke, siap. Enggak. Di belakangnya Pak Faris. Ini nggak ada kebijakan lain ya Pak? Belum ada. Belum ada pertimbangan Pak? Ini surat perintah penahanan ditetapkan di hari ini 29 April. Bapak ditahan selama 20 hari
berdasarkan pasal 100 KUHP. Di sini 20 harinya dari terhitung mulai tanggal 29 April sampai dengan 18 Mei. Di sini dijabarkan di dalam surat ini terkait penahanan. Sampai saya tahu. Ikhlas lah. Mudah-mudahan nanti kita melakukan upaya-upaya. Video saya ada di situ, Pak. Itu buat pribadi kan. Pokoknya ditulis Pak, salah menghukum juga dihukum. Di sini Bapak Tenang. tidak dinyatakan bersalah. Tenang anak. Tenang, Pak. Tetap Jangan kamu lu satu masih ada persidangan untuk menentukan Bapak. satu kalimat buat Ini kamu. hanya kewenangan polisi. Tidak sama polisi itu benar, ya. Oke? Tidak. Turun cadu saya Pak. Hmm? Turun cadu aing kaharepna keluarga aing kabeh aya naon tong lapor polisi. Ya kamu yang laporin kan mantan istrimu. Yang sudah kita laporkan juga. Mudah-mudahan diperlakukan sama juga kamu. Ya kan? Dia nggak ngapa-ngapain. Aing korban aing jadi tersangka. Malah aing jadi tersangka ya. Iya. Jangan penyidik ini masih berkeluarga dengan ini, Wisma. Sendiri kan? Wisma. Ini berita acara penahanan. Ini akan dilaporkan ke Ketua Komisi 3 nanti Pak? Enggak? Kalau dilaporkan enggak, karena kan tidak meminta perkembangan. Udah Pak ajukan itulah mati aja saya lah, capek Pak ngadain hidup jurusan. Peradilan. Enggak, tembak mati aja lah, capek saya. Jangan dulu. Iya. Kayak ini hukuman. Anak saya udah meninggal. Ya Allah. Iya. Sabar, Allah. Sabar. Semangat. Sabar. Nanti kalau saya galak-galak di sini nanti saya ditangkap polisi saya ini. Aku mah adil. Nanti Pak polisi kami galak di luar aja ya, galak di kantor polisi. Iya, Pak.